keputusan-keputusan yang terbaik. Keputusan itu kadang manis, kadang solutif, kadang pahit, kadang-kadang ada dinamika. Tapi saya meyakini innamal al-usri yusra, di balik kesukaran, insya Allah ada kemudahan. Nah, mudah-mudahan semangat itulah yang sedang kami perlihatkan kepada warga. Kalau menyimak semua masukan dari AA, kuncinya adalah disiplin, disiplin, dan disiplin. Negara-negara yang berhasil hari ini ternyata negara yang memang kalau pikirnya jernih, badan ikut sehat. Kalau pikirannya ruwet, pikirannya kotor, badan itu juga ikut merespon dengan hal-hal negatif. Nah, jadi kuncinya di batin. Maka urusan COVID juga sama. Sembuhnya itu 80% rata-rata oleh optimisme, positive thinking, pikiran-pikiran yang baik, dan semua itu berkumpul di namanya ibadah, menurut saya begitu. 20% baru sembuh oleh obat-obatan. Ya. Nah, oleh karena itu tadi kuncinya secara pribadi tiap hari mencoba memperbaiki itu. Nanti setelahnya dimunculkan dalam sikap, dalam lisan, dalam keputusan, dan yang paling berat terus terang itu bab adil ya. Jadi surga nerakanya pemimpin itu kan ada di adil tidaknya keputusan. Yeah. Itu bab yang menurut saya sebagai umaro itu adalah ujian terbesar. Yang sering mengiris hati saya sekarang urusan pembagian sembako, ya. Udah dibikin cara seadil mungkin, komplain di medsos banyak, merasa terlewat oleh RT RW, merasa terlewat oleh definisi yang harus dibagi dan lain sebagainya. Sehingga ini yang mengiris hati saya, bagaimana di situasi ini dengan keterbatasan kita bisa betul-betul adil, ya. Nah, jadi diskusi dengan para ulama, dengan semua pihak, maka kita perbaiki prosedur itu tiap hari. Jadi sekarang misalkan kita bikin inovasi atas nama adil, barang siapa perantau atau siapapun terlewat bisa komplain lewat aplikasi Picobar. Jadi solusi-solusi teknis itu sebenarnya dasarnya dari spirit nilai-nilai kepemimpinan, yaitu mencoba adil. Kepada yang dapat alhamdulillah, yang belum dapat kita bikin salurannya. Nah, kira-kira itu kurang gitu lebih ya. Nilai-nilai. Doa orang tua bagaimana? Doa orang tua dalam menghadapi situasi begini? Karena Kang Emil kan dengan Ibu. Alhamdulillah saya punya maci. Maci ini juga selalu, kebetulan kami kan ada masjid di dalam Pakuan. Kalau sholat, sehabis sholat fardu selalu dinasehati, dan kalimat pertamanya menguatkan saya dengan segala ujian kepemimpinan. Kedua, kuatkan ibadah sama, agar kalau batin kita tenang maka fisik kita juga mengikuti, dan salah satu nasihat ibunda yang selalu saya pegang adalah satu, bahwa menjadi gubernur itu adalah sarana bukan tujuan. Jadi bukan jadi gubernur terus celai aja selesai. Justru itu adalah start pertama untuk berbuat kebaikan. Saya dakwahnya dengan tanda tangan, kira-kira begitu. Mewajibkan maghrib mengaji, bikin surat. Mewajibkan satu desa satu hafiz Quran, mewajibkan program-program sedekah dan lain sebagainya. Jadi itu nasihat ibu yang intinya kekuasaan itu
adalah sarana bukan tujuan. Yang kedua, khairunas anfa'uhum linnas. Jadi setiap hari saya ingin produktif, Pak. Kenapa? Karena kemuliaan kita diukur dari kebermanfaatan kita. Kalau sehari hanya 3 keputusan, padahal kita bisa mengambil 8 keputusan yang membawa manfaat, itu yang saya kejar. Jadi memang kadang-kadang tidurnya malam sekali, mengejar produktivitas kebermanfaatan anfa'uhum linnas tadi melalui keputusan-keputusan. Itulah kenapa saya semangat tiap hari, karena merasa tidak boleh ada waktu yang mubazir, setiap saat harus ngider, setiap saat harus ngecek, setiap saat harus ambil keputusan. Kekurangan saya dilengkapi oleh istri, dan alhamdulillah batin sekarang tenang walaupun penuh dengan tantangan. Masya Allah, alhamdulillah. Memang kalau sandarannya ke Allah ya sudah, memang itu intinya. Kita malah haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali mendengar kalau yakin bahwa kepemimpinan itu hanya alat dan itu hanya amanah dari Allah. Dan kalau memang kepada Allah mengabdi, kepada umat berkhidmat, insya Allah akan banyak bimbingan dari Allah. Baik, Kang Emil ini ya, negara mana sih yang sekarang ini menurut hasil pengamatan Kang Emil efektif di dalam menjalankan mengatasi wabah ini? Pernah dicermati nggak negara mana aja tuh yang kelihatan disiplin? Ya, hari ini kita belajar bahwa COVID-19 ini memporak-porandakan persepsi. Kita kan menduga negara-negara yang ekonominya paling kaya itu paling siap. Ternyata tidak juga. Amerika Serikat, negara yang ekonominya paling besar, sekarang ranking 1, hampir 1,5 juta warganya, 500.000. Ya, kita kan 4 ribuan, Amerika Serikat 500.000 positif COVID, yang meninggal 20 ribuan lebih dan sebagainya, kira-kira begitu. Nah, ternyata yang siap itu adalah yang mereka pernah punya pengalaman dengan SARS. Kan dulu ada virus SARS yang dari Hong Kong itu ya, beberapa tahun ke belakang. Maka yang dipuji oleh WHO itu adalah 1 Taiwan, 2 Korea Selatan. Nah, kalau Jawa Barat, bukan karena kami penggemar drama Korea dan K-pop, tapi memang Korea Selatan itu menjadi referensi. Bahkan barang-barang yang kami beli, teknologi yang untuk COVID semua kita belinya 90% dari Korea Selatan. Kami punya hubungan baik. Nah, kelebihan Korea Selatan itu satu, dia memang tidak lockdown, tapi rakyatnya disiplin. Sebenarnya tidak perlu ada lockdown kalau rakyatnya disiplin seperti Korea Selatan. Lockdown itu diperlukan kepada struktur masyarakat yang memang tidak bisa dihimbau, kira-kira begitu. Maksudnya dipaksa, kira-kira gitu ya. Nah, kelebihan kedua Korea Selatan adalah tesnya masif. Nah, Jawa Barat mengikuti itu. Jadi Korea Selatan itu kenapa tren turun? Dengan 0,6% dari jumlah penduduknya, yaitu 50 jutaan seperti Jawa Barat, dia cukup mengetes 300.000. Dari 300.000 petanya ketahuan, di kiri, di kanan, depan, belakang, di koordinat mana. Nah, Jawa Barat baru mendekati 100.000, mohon doanya, masih nyari-nyari beli rapid test dari mana-mana, itu targetnya 300.000 warga Jawa Barat, 0,6%. Kalau itu dilakukan bersamaan dengan PSBB ini, insya Allah kita punya peta. Nah, kalau kita lagi berperang, kan kita harus tahu peta musuhnya di mana. Jangan shadow boxing istilahnya, ninjunya ke kiri, padahal si musuhnya ada di kanan. Nah, jadi kombinasi kedisiplinan melalui PSBB, karena masyarakat kita perlu didisiplinkan, dan kombinasi mengetes sebanyak-banyaknya, itulah ikhtiar dunia yang kita lakukan. Tapi tadi, ini tidak akan berhasil kalau tidak diikuti oleh batin kita yang berikhtiar dan juga disempurnakan dengan doa. Maka kami titip ke AA, ke para ulama, agar dalam keseharian kita yang mungkin waktu luangnya banyak, perbanyak doa-doa yang menguatkan ikhtiar dunia kita. Nah, berikutnya yang terpenting, sebenarnya mengatasi COVID ini
Kita ini punya 3 benteng pertahanan. Kalau benteng pertama kuat, insya Allah menang. Benteng pertama itu namanya pencegahan. Isinya orang-orang banyak. Mudah dikerjakan, tapi susah dilakukan kalau tidak nurut. Nah, kalau benteng pertama jebol, berkerumun, tidak pakai masker, tidak taat, maka si virus masuk menjebol benteng pertama, masuklah benteng kedua kita yaitu pelacakan. Nah, kalau pelacakan kita lemah, tadi ngetesnya dikit, kan begitu. Sehingga kita kan dikritik. Indonesia itu sebenarnya berlipat-lipat. Pedah we ngetes nasamet sedikit, maka ketahuannya sedikit. Kalau ditesnya banyak, ketahuannya banyak. Saya agak percaya dengan teori itu. Karena waktu kita rapid test, hari ini kan yang positif 500-an Jawa Barat. Rapid test kita hampir 70.000, mendekati 100, sekarang udah 1.000 yang positif. Nah, 1.000 ini belum saya laporkan ke pusat, karena nunggu di swab PCR itu. Tapi itu bukti, makin banyak dites, makin banyak. Nah, kalau benteng kedua jebol juga karena pengetesan kita lemah, maka terjadilah jebol di benteng ketiga, yaitu perawatan, dokter yang meninggal, perawat yang meninggal. Jadi saya mendoakan, perkuatlah benteng pertama dengan taat dan disiplin. Insya Allah tidak perlu jebol sampai benteng kedua dan tidak perlu sampai benteng terakhir yang jangan sampai runtuh. Di Amerika Serikat ada video, mungkin sudah lihat ya. Mereka sudah tidak sanggup lagi menguburkan, mau disiapkan kuburan massal. Yang Muslim ditaruh di Islamic Center kan, ada videonya, bergelimpangan di musola. Itu negara maju coba, bukan di Afrika atau di mana. Nah, mudah-mudahan kita doakan dengan penguatan benteng pertama, kita tidak perlu menyaksikan peristiwa itu pada saat jebolnya benteng ketiga, yaitu benteng perawatan dan kesehatan darurat. Masya Allah. Jadi kalau masyarakatnya disiplin, tidak berkerumun, disiplin pakai masker, ya berarti penularan ini bisa tercegah dari awal. Ya, di benteng Kalaupun pertama. sudah ada yang tertular, segera dilacak supaya bisa diatasi. Kalau ini jebol, maka yang terberat itu adalah ketika rumah sakit dengan kapasitas terbatas, yang datang sangat banyak, petugas medis terbatas, peralatan juga terbatas, ya. Yang korban banyak. Nah, disinilah rupanya penderitaan yang luar biasa itu, ya. Di Amerika sekarang rumah sakitnya sudah camping, saking tadi benteng tiganya jebol oleh 500.000, setengah juta orang positif. Sekarang rumah sakitnya itu camping kayak di taman-taman kota, ya. Nah, jadi saya mendoakan mudah-mudahan semua taat pada anjuran PSBB, taat, silaturahminya jangan mudik dulu. Kan silaturahmi baik, tapi mencegah kemudorotan lebih baik, kira-kira begitu. Memaksakan silaturahmi karena nilai-nilai kebaikan, tapi punya potensi itu juga akan bikin jebol sampai benteng ketiga. Dan terbukti, mohon izin, ini ilmiah, kita ini sudah yang mudik sudah 100.000 ke Jawa Barat dari Jakarta Raya. Dan hasilnya di Ciamis, orang tua sepuh yang tadinya tidak positif, kena positif COVID, dikunjungi anaknya dari Jakarta Raya. Di Cianjur, 3 orang desa, 1 keluarga positif karena kedatangan pemudik dari Jakarta Raya juga. Di Bandung, suami tertular oleh istrinya yang biasa kerja di Jakarta. Jadi bisa dibayangkan, kita lagi menjaga benteng 1, 2, 3, tiba-tiba diserbu oleh 3,8 juta pemudik kalau rutin tiap tahun itu ke Jawa Barat. Bisa dibayangkan, jangan-jangan nanti kita jebol nanti seperti Amerika Serikat, ya, harus bikin rumah sakit di taman-taman dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, saya atas nama pemerintah ari syariat agama dan nurutna ke ulama, ya. Jadi saya hanya menguatkan lah kira-kira. Jadi saya terima kasih pisan ke yang sudah membantu bikin video tidak mudik dengan alasan-alasan yang syariat, bikin himbauan jangan menolak pemakaman, ya, karena itu adalah harus dimuliakan, kita harus berdiri, kita harus memuliakan dan sebagainya. Kemudian penggunaan masker. Saya kira itu sebenarnya apa yang lakukan ini tadi itu benteng terkuat, yaitu benteng pertama pencegahan tadi. Nggak ada obatnya lagi kecuali benteng pertama itu. Mudah-mudahan dengan acara malam ini pun, karena saya juga IG live di IG saya, ada 10 juta follower lah, mudah-mudahan pada nonton.
mudah-mudahan semua terdorong, terinspirasi untuk membuat benteng pertama. Nah, kepada yang mereka, Pak, kami kan perlu makan, kan begitu. Nah, itulah yang sekarang kita bantu, tapi tidak akan pernah cukup. Oleh karena itu, dari pembatasan sosial, mudah-mudahan bergeser konsepnya menjadi solidaritas sosial. Nah, kalau solidaritas sosial, ini urusan semua orang. COVID ini bukan urusan pemerintah, ini urusan kita. Ada bukti, hampir tidak ada anak sekolah di Jawa Barat yang positif COVID. Artinya apa? Artinya ini adalah kelompok masyarakat yang paling disiplin, namanya anak sekolah. Di Jawa Barat yang banyak kena COVID itu lelaki dibanding perempuan. Berarti lelaki lebih warawiri, lebih banyak keluar rumah, atau mungkin kurang disiplin dibanding perempuan. Kemudian yang kena COVID kebanyakan usia 50 tahun ke atas. Pembawa silent COVID-nya adalah milenial. Jadi kalau milenial ini mau sayang kepada orang tuanya tadi, jangan ada mudik, kemudian taat seperti anak sekolah yang hampir tidak ada positifnya. Nah, penguatan-penguatan inilah yang kami harapkan supaya akhir Juni, amin ya robbal alamin, kita bisa hidup normal lagi. Masya Allah. Sahabat-sahabatku sekalian, kita mendengar 3 benteng ini, mudah-mudahan kita semakin serius untuk mengambil hikmah dari beberapa negara yang Allah perlihatkan, karena Korea milik Allah, Amerika milik Allah, Eropa milik Allah, tidak ada satupun di bumi ini kecuali semuanya milik Allah, dan pelajaran apapun yang terjadi ya. Nah, ada lagi nggak negara lain yang bagus gitu selain Korea? Misalkan Selandia Baru. Selandia Baru itu kan juga luar biasa itu gerak cepatnya itu. Gimana? Kami pernah mencermati tidak? Ya, memang ada rankingnya lah. Tapi ranking... Punten ya, sambil minum nih. Enggak, saya juga mengikuti minum. Iya, iya. Beda warna nih. Saya mengikuti warna baju istri, jadi agak pink. Jadi New Zealand atau Selandia Baru juga diapresiasi. Kemudian, tapi mayoritas adalah negara-negara Asia yang memang pernah latihan, tanda kutip Pak, yaitu pengalaman waktu SARS itu. Nah, mereka tahu, makanya Taiwan itu pada saat yang lain gini, udah nggak ada di negara kita, maka kita tidak lakukan apa-apa. Taiwan itu sebelum masuk ke negaranya, dia sudah persiapkan duluan, nyetok masker, kemudian nyiapin alat-alat tes. Maka hari ini ranking satunya itu Taiwan, kira-kira begitu. Nah, New Zealand juga bagus. Tapi kembali ke yang tadi dengan tema solidaritas sosial. Nah, ini bedanya. Kalau di Amerika, karena negaranya duitnya banyak, sehingga tidak ada ajakan nasi bungkus, kira-kira gitulah ya. Tapi kalau kita kan menolong ini begini, Pak Gub, saya bingung kenapa kelewat oleh RT, terus saya kalau pengangguran gimana, kalau saya gini gimana. Nah, mungkin di kesempatan ini saya sampaikan, kepada warga Jawa Barat, pintu pertolongan Allah melalui tangan pemerintah, itu ada 7. 1, kartu PKH Keluarga Harapan, itu dari tahun lalu sudah ada, lanjutkan. 2, kartu sembako untuk mereka yang duafa paling bawah, dari tahun lalu sudah ada, lanjutkan. Nah, kepada yang potensi miskin baru, ada bantuan, kalau di desa namanya dana desa. Jadi kalau orang kampung, pakai dulu dana desa. Nah, kemudian yang keempat, kalau dia pengangguran, pengangguran baru di PHK, ada jatah hampir 1 juta, itu kartu prakerja, 600.000 kali 3 bulan dari pemerintah, silahkan. Itu untuk kelompok yang dewasa, masih produktif, pencari kerja, kena PHK di situ. Kalau tinggal di Jabodetabek, karena dihimbau tidak mudik, ada bansos Pak Jokowi, 600.000 kali 3 bulan. Nah, itu masih tidak cukup. Masuklah bantuan provinsi yang hari ini sudah beredar, yaitu 500.000 kali 4 bulan, sepertiganya tunai, sepertiganya sembako. Masih tidak cukup. Masuklah dana dari Wali Kota Bandung, dari Wali Kota Bekasi, menyempurnakan. Jadi pintu pertolongan syariatnya dari Allah, tapi melalui tangan pemerintah ada 7.
masih juga kelewat, misalkan anak jalanan, maaf ya, gelandangan apa yang kelewat karena tidak tersurvei, tidak punya KTP dan sebagainya. Disinilah masuk Gasibu, gerakan nasi bungkus, saya singkat Gasibu. Nah, Ibu Atalia itu sebagai saya tugaskan, hiji we ayeuna mah ngurusi nasi bungkus untuk duafa-duafa yang terlewat oleh 7 pintu pertolongan pemerintah. Nah, mudah-mudahan AA juga bisa menggerakkan, karena saya meyakini jumlah orang duafa dengan jumlah yang mampu lebih banyak yang mampu. Dan saya ingin menghimbau di kesempatan ini, saya doakan semua yang mendengarkan suara saya, mudah-mudahan jadi kelompok tangannya di atas, lebih mulia, bukan tangan di bawah, kan gitu. Sehingga dari warga untuk warga, syariatnya itu semua juga dari Allah, tapi melalui pertolongan tetangga, melalui pertolongan temannya, kumpulan alumni sekolah lah atau apa dan sebagainya. Nah, sehingga apa tujuannya? Jangan sampai seperti India dianggap paling buruk. Maaf ya, saya dianggap Filipina. Kenapa? Waktu lockdown atau PSBB, urusan perutnya tidak disiapkan. Jadi kelompok-kelompok di lapangan yang tidak bisa makan, akhirnya melakukan penjarahan, akhirnya berdesakan, akhirnya virus bertebaran. Kira-kira gitu. Nah, kami tidak berharap jangan sampai urusan perut membuat akal sehat dan iman kita menjadi turun. Maka 7 pintu pertolongan pemerintah dan pintu-pintu pertolongan dari masyarakat yang Allah titipkan, mudah-mudahan ini menunjukkan semangat kita, sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ini tantangan, tapi saya yakin lah, kalau semua taat dan nurut ke nasihat AA, ujian dari Allah ini bisa kita lewati bersama-sama. Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah lihat bagaimana Allah menurunkan pertolongan ke negara Korea yang mungkin kekuatan doanya tidak seperti yang dimiliki oleh kita harusnya ya, hanya baru kekuatan disiplin seperti itu, pemeriksaan yang masif dan juga rakyat disiplin, Allah menolong. Gimana kalau kita yang ceritanya punya iman, sholat, dan sungguh-sungguh berdoa, plus lagi apa yang dilakukan oleh mereka mungkin lebih dahsyat. Nah, sekarang kita belajar dari beberapa negara yang ini tidak bermaksud merendahkan, tapi sebagai hikmah saja. Kenapa Eropa dan Amerika, negara yang maju begitu, tapi sekarang sepertinya luar biasa itu kerepotannya secara syariat itu. Jadi pendapat saya, mungkin saya kutip dari keilmiahan ya, ternyata si virus COVID ini dia punya 3 tipe, A, B, C gitulah. Jadi virus yang beredar di Cina itu beda jenisnya dengan virus yang beredar di Eropa, menurut penelitian. Oh, bule mungkin virusnya. Nah, mungkin coronanya rada kebule-bulean gitunya. Jadi lebih ganas menurut penelitian itu. Jadi si virus ini bermutasi. Dia bisa melawan obat-obatan di beberapa kajian, sehingga ternyata virus ini tanda kutip rada cerdas lah, kira-kira begitu. Dia bermutasi. Nah, yang pas bagian Eropa itu diduga jenis rada galak lah, kira-kira begitu. Nah, ditambahi usia populasi orang Eropa itu rata-rata mendekati lansia mayoritas. Maka hampir 80% yang meninggal di Italia itu adalah lansia. Kenapa lansia? Karena antibodinya lemah, imunitasnya sudah menurun. Sudah antibodi imunitasnya turun, penyakitan kan secara alami memang lebih banyak ke lansia. Ya bengek lah, ya sakit mah, apa dan sebagainya. Maka yang meninggal itu rata-rata bukan meninggalnya oleh corona, tapi corona itu mempercepat meninggalnya pasien kepada penyakit-penyakit bawaannya yang diperparah karena tidak bisa melawan dengan kenormalitasan. Jadi 2 alasan itu yang saya baca, kenapa di negara-negara maju ternyata alasannya populasi lansia, karena ekonomi mereka kan bagus. Karena ekonomi bagus, memang harapan hidupnya jadi umurnya para ranjang. Tapi dalam konteks ini, maka populasi yang usianya umurnya sepuh-sepuh kan menjadi sangat banyak. Diserang oleh virus yang tipe corona paling galak, akhirnya bergugurannya di zona Eropa, Amerika.
Jadi bukan masalah kedisiplinan. Bukan. Kan orang-orang mereka tuh Jerman disiplin, ya kan? Betul. Oh, tahu waktu ke sana lihat, waduh, nggak ada tukang jaga tiket di sana mah. Ya, di Swiss juga naik kereta, naik bis, naik ferry mah bayar sendiri. Jadi disiplin sudah disiplin, tapi ternyata ada faktor lain ya. Ya, dan menurut saya dalam situasi hari ini, saya selalu bilang, ini kita mau diskusi COVID ini, mau pakai kacamata apa? Ada orang, mohon izin, dia menggunakan kacamata politik. Kalau pakai kacamata politik ngebahas COVID, isinya tuh nyalah-nyalahin weh. Si pemimpin eta kurang na eta, pemimpin iya kurang na itu, iya goreng patut, iya segala rupa. Habis waktunya oleh negativitas karena kacamata yang dipakainya, kacamata politik. Dihubung-hubungkan dengan ini, itu, ini, masa depan, dan sebagainya. Tapi kalau kita membahas si COVID ini dengan kacamata kemanusiaan, maka berubah diskusinya. Bagaimana memperbanyak APD, bagaimana nasi bungkus, bagaimana bikin program tolong-menolong. Atau kacamata ketiga, yaitu kacamata ilmiah. Bagaimana mencari persebaran eta virus corona kumaha, apakah obat kina Jawa Barat bisa, dan sebagainya. Nah, saya berharap menghimbau gitu, diskusi-diskusi di masyarakat yang sekarang sudah melelahkan ini, jangan banyak pakai kacamata politik, tapi kacamata kemanusiaan, kacamata keimanan, kacamata keilmiahan. Mudah-mudahan kalau itu dipakai, spirit positif optimisnya itu bisa menyembuhkan kita. Karena saya juga paham, semua bosan. Dari anak kecil bosan, ibu-ibu bosan, pada stres dan sebagainya. Ini saya khawatir ada istilahnya corona jiwa ini. Corona jiwa itu akhirnya ada orang sudah mulai stres dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan di luar nalar. Nah, disinilah AA masuk, AA masuk untuk mengingatkan jangan jebol indeks mental kita, indeks keimanan kita. Kuncinya hanya itu menurut saya. Ya, jadi mungkin dalam situasi ini minimal 3 semangat yang harus kita miliki. 1, semangat bersaudara, ya. Jadi bahwa kita ini bersaudara, ada yang bersaudara karena darah, kandung, ada yang bersaudara karena suku, ada yang bersaudara karena bangsa. Nah, persaudaraan terkuat pasti karena akidah. Tetapi ada juga saudara yang lain yang walaupun tidak seakidah, yaitu saudara sekemanusiaan, saudara Nabi senabi Adam. Ini penting sekali kita menyadari saudara kemanusiaan ini, karena dari sinilah timbulnya kasih sayang kepada yang lain. Jadi memang kita harus menanamkan ini saudara kita, yang wafat juga saudara kita, Pak Dokter saudara kita, yang berusaha makin bisa memperlebar rasa bersaudara ini, sebetulnya makin sedikit rasa tidak suka. Tetapi kalau sudah menyempit rasa bersaudaranya, apalagi karena partai, karena udah makin tidak, kita harus semangatnya semangat solusi. Jadi ngobrol apapun harus ujungnya solusinya apa gitu. Kalau hanya tapi yang paling penting kan dari masalah itu solusi. Jadi selalu semangat solusinya apa? Itu nggak punya makan, solusinya apa? Ini kurang apa deh, solusinya apa? Kalau tiap orang senang memikirkan solusi, nanti tiap orang tuh punya kontribusi. Karena selemah apapun orang, dia tetap punya potensi. Ada yang kontribusi nggak bisa pakai uang, mungkin dia menyampaikan nasihat, mungkin dia pakai tenaga. Makanya kalau semangatnya sudah semangat solusi, maka positif terus energinya tuh. Tapi beda dengan yang semangat mempermasalahkan masalah. Mudah ya bete lah. Yang ketiga adalah semangat sukses bersama. Jadi sekarang yang sukses tuh bukan hanya satu pihak, harusnya kesuksesan itu milik kita gitu, bukan milik saya, bukan milik dia, tapi kita harus senang ketika melihat sukses itu adalah dalam kebersamaan, bukan dalam diri saya, kelompok saya, atau siapalah gitu ya. Mungkin 3 semangat ini nih, semangat bersaudara,
semangat solusi dan semangat sukses bersama. Ketika kita menganggap kesuksesan itu kebersamaan, maka kita bahagia ketika melihat orang lain sukses juga. Tapi ketika mulai saya yang ingin kelihatan sukses sendiri, ya itu pasti dengki nantinya. Nggak tahu benar atau enggak, kira-kira. Jadi dalam teori psikologisnya memang COVID ini tipe orang itu dibagi 3, saya cek sebentar. Dibagi 3, jadi zona pertama itu adalah zona panik gitu kan, zona marah, itu orang-orang masih banyak berada di zona itu ya. Sementara zona keduanya itu, mau saya bacakan, adalah zona belajar gitu. Jadi sudah mulai panik itu tidak baik, marah-marah juga tidak membantu, mulai berhenti sharing-sharing berita-berita negatif. Nah, itu sudah masuk ke zona belajar, mulai menyadari cari cara untuk yang positif, mulai berhenti baca berita-berita yang bikin cemas, mulai berhenti panik buying. Nah, itu ada di zona belajar. Nah, saya doakan kita masuk zona ketiga, dari zona ketakutan, panik, zona belajar, yaitu zona bertumbuh. Kalau bertumbuh itu sudah mulai jadi relawan, sudah mulai mencari solusi. Orang ITB bikin ventilator, versi murah. Ventilator itu mahal buat orang yang sudah sesak napas, satunya 500 juta, yang sebesar mobil, makanya mahal harganya. Tapi ITB lagi bikin yang 12 jutaan. Nah, itu sudah masuk ke zona bertumbuh tadi. Bagi-bagi masker sekarang, jadi relawan PKK dengan Bu Cinta di nasi bungkus. Nah, saya mendoakan mudah-mudahan sudah lewatlah kita berada di lingkaran zona ketakutan, mulai minimal berada di tengah, yaitu zona belajar, untuk menerima, mengurangi yang negatif, menerima dan mulai bergeser ke positif. Nah, kalau kita semua atas nasihat tausiah para ulama masuk ke zona bertumbuh, maka saya yakin ini perang pasti menangnya cepat. Mudah-mudahan itu. Amin ya rabbal alamin. Tuh Kang Emil nanya ke istrinya tuh, apa tugas Kang Emil, dikasih tugas apa, peran istri, silakan Kang Emil. Ya, saya ke istri untuk tanya lah kesibukan selama COVID, bagi-bagi tugasnya bagaimana. Iya, assalamualaikum AA, sehat AA. Hatunun, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selama ini sering merepotkan AA. Kami Jawa Barat butuh bantuan, informasi, sosialisasi terkait dengan misalnya pemakaman, masker dan lain sebagainya. Hatunun AA. Baik AA, saya sebagai saya disebutnya Bunda Cinta gitu ya. Jadi karena saya dianggap sebagai bundanya orang Jawa Barat lah gitu. Jadi tugas saya tentu saja harus bisa mengayomi. Saya sebagai ketua macam-macam itu, jadi saat ini saya mungkin rada ngajegang di 2 divisi terkait dengan Satgas COVID-19 Jawa Barat gitu. Terkait dengan logistik, karena saya berada di organisasi Jabar Bergerak, jadi kami menghimpun dana masyarakat, sedih dan terharu, bangga juga. Jadi orang udunan dari 10 ribuan begitu ya. Kemudian atau mereka yang ada jual ini jual itu, anak-anak sekolah juga udunan semua begitu ya. Alhamdulillah sekarang anggaran sudah sampai lebih dari 1 miliar, dan itu sudah bisa diberikan kepada masyarakat kembali dalam bentuk yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, dari mulai wastafel portable, kemudian juga dalam bentuk masker APD, kemudian juga dalam bentuk hal-hal lain termasuk sembako yang kami sebarkan gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian begini, saya itu sekarang menjadi ketua organisasi namanya Tim Penggerak PKK, itu yang membawahi banyak sekali kader. Jadi di Jawa Barat itu ada sekitar 800 ribuan kader, dan yang paling dekat itu adalah Dasawisma. Jadi 10 keluarga atau 10 rumah itu biasanya ada 1 kader. Nah, ini penting sekali, mereka menjadi garda terdepan. Jadi terkait dengan kasus-kasus yang muncul di masyarakat, kalau dulu itu sebelum ada COVID, itu kita aktif misalnya terkait dengan kader Jumantik gitu. Bagaimana kemudian kader-kader pencegahan terkait dengan demam berdarah, dari Posyandu dan lain sebagainya. Nah, saat ini tugas dari pemerintah, khususnya di Provinsi Jawa Barat itu, kami yang menjadi garda terdepan. Jadi, eta ya ucing,
Kenapa jadi kayak saya pengen ikut tampil? Maafin Uci jarang-jarang. Pak. Maaf. Iya. Maaf. Jadi ada tiga fungsi kami. Yang pertama terkait dengan sosialisasi. Nggak apa-apa. Terkait dengan sosialisasi. Jadi bagaimana kemudian semua pesan pemerintah kami upayakan itu sampai kepada masyarakat yang paling dekat dengan di wilayah mereka begitu. Jadi dari mulai penggunaan masker, kemudian juga bagaimana tidak bersentuhan, jaga jarak, tidak. Jadi memberdayakan itu ya. Memberdayakan. Ya jadi karena ada 3 fungsi di PKK itu. Iya, kemudian juga kami melakukan pendataan juga. Jadi banyak masyarakat yang curhat sama saya. Meskipun sepalah saya begitu ya, tapi mereka tuh, Bunda, ini kami belum dapat bantuan aja itu kumaha segala macam gitu ya. Saya sampaikan ini masih proses, ini masih pendataan, tapi alhamdulillah untuk di PSBB di wilayah yang sekitar Jakarta itu seperti Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian Bekasi dan Kabupaten Bekasi termasuk Depok itu sudah bergerak luar biasa. Penggerakan juga penting Jadi penggerakan itu saya bangga sekarang 800 ribuan kader PKK se-Jawa Barat kita punya program Pandai Wancus Karena saya sangat menyadari bahwa kalau kita tidak mampu untuk mengetuk pintu Allah, ampunan Allah dan juga bagaimana menggerakkan hati Allah untuk kita terlepas dari segala macam musibah ini tidak akan pernah bisa terjadi. Jadi saya kira semua harus diseimbangkan. Nah itu yang kami lakukan termasuk yang program nasi bungkus. Jadi ini sudah berjalan baru hari ini itu dilakukan di 5 wilayah tadi yang PSBB. Jadi ibu-ibu ini masak, mereka masak, kemudian mereka berikan kepada siapa yang membutuhkan. Karena kami menyadari bahwa program pemerintah ini belum bisa masuk secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, khususnya di daerah PSBB, sehingga kami mencoba membantu membuatkan masakan buat mereka-mereka yang memang pada saat itu kelaparan, meminimalisir terjadinya mereka-mereka yang kelaparan atau nanti nauzubillah kalau ada anarkis gitu loh, seperti itu. Luar biasa, alhamdulillah, senang dengernya. Tidak keberatan kalau kita buka, terima kasih Bu, tidak keberatan kita buka dengan penanya ini, Nah Emil? Saya ikut aja, mudah-mudahan bisa menjawab dengan sebaik-baik. Ya, wah, senang ini banyak informasi. Jadi yang sudah dapat PSBB itu, apa sih PSBB itu? Pembatasan sosial berskala besar. Apa bedanya dengan download apa tuh? Lockdown. Smackdown. Ada yang di Garut menyebutnya Smackdown, lockdown. Apa bedanya itu SPP dengan Sama. Jadi ya kan lockdown itu ada lockdown skala kota, kecamatan, tapi karena kita harus tanda kutip bahasanya santun, mengikuti undang-undang. Nah di undang-undang itu nggak ada istilah lockdown, namanya PSBB, memang panjang tering. Pembatasan sosial berskala besar. Nah, di PSBB ini intinya membatasi pergerakan orang karena COVID ini penyakit yang bergerak antar manusia. Makin dekat, makin tersebar, makin jauh, makin tidak tersebar. Dan terbukti di Jawa Barat yang banyak COVID yang namanya kota. Kota Depok, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Bogor, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah kabupaten yang banyak desanya, itu positif COVID-nya turun, nggak banyak. Menandakan ada di kabupaten makan di lemburnya, rumah jauh-jauh kan begitu ya, orang jalan-jalan, itu COVID nggak banyak. Tapi makin padat, berdempetan. Nah, jadi logikanya kira-kira itu banyaknya ada di situ. Nah, mudah-mudahan PSBB ini masih manusia boleh bergerak, warga boleh bergerak, asal dia bisa membuktikan urusannya itu adalah urusan yang dikecualikan, yaitu urusan pangan. Pak Abdi mah badai angkat, badai ke pasar itu boleh. Pak Abdi mah buka restoran itu boleh, karena urusan pangan itu tidak boleh berhenti selama PSBB. Jadi kepada tukang warung, pedagang kaki lima makanan, supermarket di mall, itu mall tutup kecuali jualan makanan. Jadi ada pengecualian. Kedua, urusan logistik, kirim-kirim barang,
itu nggak boleh berhenti karena menyangkut mata rantai dari sebuah kesiapan sistem. Ketiga, energi teh pom bensin tekeng tutup kan begitu. Listrik PLN nggak boleh. Jadi pegawai PLN boleh, orang beli bensin masih boleh, itu nggak boleh. Nah, dan ada 8 lainnya yang kira-kira sudah ditentukan. Di luar itu wayahnya kira-kira begitu. Wayahnya 14 hari mari disiplin, terus sambil tiru Korea Selatan, jadi percuma si lockdown PSBB ini tanpa tes masif. Maka saya sudah perintahkan, kalau kita mau selamat, PSBB lakukan 50% kesuksesan, 50% melacak, sehingga ketahuan. Oh, ayah di RW mana, blokade, isolasi, hingga di akhir 14 hari, kalau teori ini benar, maka harusnya kita bisa normal lagi. Mudah-mudahan. Masya Allah, terima kasih. Silakan penanya. Baik, Kak. Ini ada dari Bu Festi. Silakan Bu Festi, sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua dari Nanda, SMK DTBS, dengan AWM, SMP DTBS. Ibu, lebih dekat lagi, Bu. Ibu kurang terdengar suaranya. Ya, halo ya. Kurang jelas nih. Iya, ini udah jelas mungkin, Iya, jelas. Halo? Ya. Sudah, Silakan. Ya, gini Kang Emil, sekarang ini saya dengan suami tinggal di Vietnam, Ho Chi Minh City. Ya mungkin ada sedikit saya, sedangkan anak-anak di Bandung, orang tua di Jakarta. Memang kemarin ada agak sedikit kendala karena orang tua ada sakit, dan anak-anak serta adik saya mungkin kan mau ke Jakarta. Tapi waktu itu belum ada lockdown itu Kang Emil. Jadi mungkin kalau untuk sekarang, saya juga udah bilang apapun itu insya Allah, kita hanya sharing aja mungkin ya punten Kang Emil. Insya Allah mudah-mudahan kita serahkan, ikhlas, yang penting mengikuti semua aturan-aturan. Karena yang saya lihat seperti di Vietnam ini, sangat bagus sekali masyarakat, baik itu pemerintah maupun masyarakat, apalagi masyarakatnya terutama. Apabila seperti yang Kang Emil bilang, kalau misalnya masyarakatnya betul-betul mengikuti semua aturan, insya Allah itu semua akan teratasi. Sampai saat ini di Vietnam pun tidak ada korban jiwa kalau untuk COVID ini. Beda. Jadi kita hanya untuk sharing aja mungkin dengan Kang Emil. Ya. Jadi Vietnam tuh ada juga yang kena kasus, tapi masyarakatnya sudah segera itu ya di yang meninggalnya paling sedikit sedunia, salah satunya Vietnam. Oh. Ibu saya sedikit merespon ya Bu, kalau boleh. Ya. Karena ini kan semua ini lagi belajar ya. Orang Jawa Barat belajar, Indonesia belajar, Amerika belajar, Eropa belajar. Kalau boleh Ibu menuliskan apa praktek-praktek di Vietnam yang bagus, yang bisa ditiru di Jawa Barat. Apakah di sana juga bagi-bagi sembako, apakah di sana disiplinnya kok bagus, apa peraturan Menkesnya apa. Kalau menurut Ibu itu bagus, Ibu bisa menolong kami dengan membagikan ilmu apa yang Ibu alami di Vietnam. Karena memang Vietnam di Asia Tenggara dianggap salah satu yang paling minim kecepatan penyebaran dan paling sedikit yang meninggalnya. Kira-kira begitu. Saya kira itu Bu ya, mudah-mudahan bisa berbagi. Ya, mungkin ada sedikit juga yang saya masukkan. Semenjak kita mendengar mengenai corona ini, memang di Vietnam saja untuk sekolah-sekolah dari semenjak Desember sampai detik ini memang belum dibuka dan tidak ada yang sekolah. Dari mulai Desember itu libur sampai detik sekarang. Sampai detik sekarang. Dan semua tahapan-tahapan mereka juga dari pihak pemerintah melihat perkembangan dari COVID itu sendiri. Sempat pada saat itu nol, Vietnam nol, tidak ada.
Setelah itu agak dibuka, mungkin ada lagi penerbangan apa segala macam, ada lagi sedikit. Mulai dari situ lebih diperketat lagi. Dan di sini memang untuk kalau masalah pembagian sembako, kalau memang daerah-daerah tertentu yang di lockdown, betul-betul lockdown 100% dijaga, tidak boleh keluar apapun alasan. Makanan pun yang mengantar, pemerintah yang mengantar makanan. Jadi mereka udah tahu kalau ada muslim, untuk muslim begini, untuk non-muslim begini. Dan bagi para karyawan yang tidak masuk kerja, mereka pun diberikan semacam uang pengganti mungkin ya, kalau nggak salah istilahnya. Gitu. Ya insya Allah nanti Kang, kalau misalnya ini saya coba untuk apapun semua yang aturan-aturan atau dari Menkes ini. Ibu DM aja di Instagram saya, Bu. Siap, Kang Emil. Ya. Nanti kita kontak-kontakan. Siap. Saya Atur juga nuhun, Bu. mangga Kang. Saya juga memberikan masukan buat anak-anak juga di sana gitu, karena mereka kadang memaksakan ingin begini, ingin begitu. Jadi saya memberikan sedikit masukan dan arahan seperti apa yang kami alami, dan sampai saat ini pun kami masih lockdown, masih belum bisa kemana-mana. Ya mungkin saya sudah berapa lama Bu? Gitu. Udah berapa lama tahun, Ibu? Udah mau 2 tahun, apanya? Lockdownnya? Udah berapa lama lockdownnya? Dari ini masih diperpanjang sampai tanggal 22 April, Dari Desember ya, Bu ya? Ya, dari semenjak Desember yang total lockdown totalnya banget itu sekitar Februari akhir sampai detik sekarang ini. Penerbangan pun memang sama sekali. Kadang kalau saya lihat mepet pun mau pergi kalau ke Jakarta, ada cuma 1 penerbangan, itu pun harus nggak tahu nggak kemana, tiketnya aja sampai 26 juta. Memang total close, tutup. Jadi, dan masyarakatnya juga alhamdulillah memang nurut-nurut juga ya, mungkin karena itu juga sih jadi menunjang untuk tidak ini penyebaran COVID-nya gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu terima kasih banyak ya Bu ya, informasi yang sangat berharga ini bagi kita. Semoga dilindungi Allah selalu ya. Wah gitu tuh Kang Emil, selain Korea juga ternyata harus belajar ke Vietnam. Jadi belajar mah dari mana aja, tadi saya bilang seluruh dunia ini nggak yang punya pengalaman. Tapi barang siapa yang paling responsif, makanya semangat Jawa Barat itu ada 4 Satu, proaktif, mau nunggu, selalu nunggu dari pusat bisa telat kan, kalau menurut kita harus diputuskan cepat, kita putuskan cepat. 2, kuncinya transparan, jangan nutup-nutupin, mautna sakia, positif sakia, biar kita tahu dengan realitas berita buruk, terima aja, setelah itu kita respon, kira-kira begitu. Yang ketiga, semangat kita inovatif tadi, ngajak ITB, ngajak yang lain. Yang keempat, kolaborasi, nggak bisa sendirian. Nah, saya mau cerita, Aka tadi menerangkan tentang kemanusiaan itu, bersemangat. Saya terasa sekarang, terasa tiba-tiba Jawa Barat, yang nyah ke Jawa Barat banyak sekali. Saya sebutkan nih, tiba-tiba perusahaan-perusahaan Swedia kontak saya, kita video conference. Mereka di Stockholm, kita di Bandung. Mereka mau nyumbang APD, mereka mau membeli UKM-UKM-nya Jawa Barat, suruh bikin masker nanti jadi merek H&M, ini mereknya Swedia. Kemudian berita tadi baru masuk, sister city-nya Jawa Barat, itu Provinsi Sichuan, mau ngasih 40.000 masker juga dan APD. Kemudian dari Malaysia, kemarin naik pesawat pribadi, terbang, karena nggak boleh ada pesawat komersial, ke Kertajati, ngirim ke Jawa Barat. Kemudian dari Singapura, dari Jepang, jadi dihitung-hitung ada lebih dari 10 negara yang punya hubungan pribadi karena silaturahim kita jaga baik, sekarang pada nolong. Jadi saya bersyukurlah dengan menjaga silaturahim ini, walaupun beda negara, beda agama, tapi ternyata rasa pertemanan, persahabatan itu muncul di saat kita sedang berkesusahan. Jadi mungkin ada hikmahnya juga, kita investasi kepada kebaikan, investasi kepada persahabatan, nanti di masa sulit
situasi akan mengukur mana yang sahabat benar, mana yang hanya basa-basi lah kira-kira begitu. Masya Allah, Alhamdulillah. iya. Kita berikan kesempatan satu telepon lagi satu yang masuk lagi silakan. Pak Faruk. Siapa? Ini dari Garut Pak Nanang, silakan Pak Nanang, aktifkan mikrofonnya. Pak Nanang, silakan Pak Nanang. Tidak terasa, ini tinggal 5 menit lagi, 1 jam ini. Mic-nya deketin Pak, maaf Pak. Aduh, suara Pak Nanang. Suaranya kenapa Pak? Rupin nama kirang kuota ya. Gak bisa ya, Pak Faruk gak bisa diakalin ya, berat ya. Dari beliaunya, Ya. silakan Pak Nanang, bisa Pak. Pak Nanang. Baik, kita skip. Ya, skip aja, maaf ya. Ya, Pak Nanang niatnya sudah sampai. silakan Pak Bambang. Ya, Pak Bambang Irawan, silakan, sudah dibuka mic-nya. Silakan Pak Bambang. Pak Bambang. Baik, Bu Rini sudah dibuka juga mic-nya, silakan siapa yang duluan. Bu Rini Wirya Dinata. Ya, kesempatan buat minum. Iya. Berakhir. Silakan Bu. Tidak bisa masuk. Baik. Silakan Pak Rohmah Fitriani. Bu Rohmah silakan. Ibu dipanggil Bu tuh. Aduh, Bu Rini silakan Bu Rini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Kang Emil sama saya kan seorang guru ya, guru privat ngaji gitu ya, ke rumah-rumah. Sejak ada corona ini, lockdown ini, dia otomatis diliburkan sama orang tuanya. Ya, otomatis saya kehilangan penghasilan gitu, sama Kang Emil. Pas kemarin ada yang mendata dari RT, katanya, RT buat apa sih mendata? Ya nggak tahu, disuruh aja data. Oh, mau diganti gitu. Ya mesti suganan katanya. Kalau ada rezeki ya, kalau nggak ada ya wayahna. Nggak, tujuan mendata itu pasti ada tujuannya. Apakah tujuan mau ada pengingat apa? Ya insya Allah ke sana tujuannya. Nah, gimana nih nasib kayak saya ini, Kang Emil, saya seorang guru privat. Kalau guru sekolah yang resmi ya pasti ngajar nggak ngajar dibayar walaupun sedikit mungkin ya, berkurang. Tapi kayak saya ini hidupnya ya udah kayak guru privat ya, kalau ngajar ya enggak, kalau ngajar dibayar. Gimana? Baik. Sedangkan saya anak 3 gitu, ayahnya sudah meninggal. Ya. Jadi anak 3, suami? Ya. Suami udah meninggal 4 bulan yang lalu. Innalillahi. Baik, Ibu. Sementara ini rezeki masih ada ya? Enggak? Udah nggak ada sama sekali? Ya, masih ada dan akan ada terus nggak kira-kira Bu rezekinya? Amin ya, AA. Sudah berapa tahun Ibu hidup di dunia teh, punten? Udah hampir 50 kali ya. Pernah nggak Allah lupa ngasih makan? Alhamdulillah tidak pernah. Ada terus kan ya? Ada. Nah, itu harus dipegang terus keyakinan itu ya. Apalagi kita sebagai pengajar Quran harus bulat yakin bahwa tiap di antara makhluk itu ada rezekinya. Bahwa kita mengajar itu amal soleh ya. Walaupun sekarang sedang ditahan begini, nanti biasanya kalau belum ada jangan ragu-ragu, mantap namanya ya, makan tabungan. Wah, kalau gitu tabungan saya nanti habis. Memang tabungan itu disediakan untuk dipakai sekarang. Nanti kalau tabungan belum udah habis, namanya manset ya, makan aset. HP dijual nggak apa-apa, jalanin aja hidup mah. Yang penting yakin terus ke Allah. Itu juga nanti ada waktunya rezeki. Dan bicara seperti ini pun ikhtiar. Yang jangan itu bersandar kepada makhluk. Itu bisa bikin kotor hati dan sakit hati. Ya. Ya, makasih terus ya pencerahannya. Ya, karena sesama pengajar harus punya keyakinan itu, apalagi ngajarin Quran. Harus bulat yakin Allah penjamin rezeki kita, ya. Ya.
Kasih A. Siap Bu, nuhun. Nah, assalamualaikum. Ya, terima kasih ya A. Ya, assalamualaikum. Masalah maaf Kang Emil, saya duluan ngejawab ya. Karena satu profesi ya. Jadi gini, Guru saya ilmu toh nggak ganggu. Nah sekarang giliran Umaronya. siap. Tadi Ibu secara syariat Agim sudah menyampaikan, insya Allah pertolongan Allah mah selalu ada dan selalu dicukupkan sesuai situasi. Nah sekarang saya bicara urusan dunianya dulu. Jadi begini, kita kan ada survei sensus ekonomi ya. Sensus ekonomi itu membagi berdasarkan penghasilan. Itu dilakukan terakhir tahun lalu. Nah, di survei itu nanti dihitung 10% terbawah, 20% terbawah, 30% terbawah. Nah, yang dibantu oleh kartu PKH dan kartu sembako selama ini, itu yang dari 0% paling duafa sampai 25% terbawah. Nah, dari 25% sampai 40%. Pak Faruk, tolong dibantu. Di mute dulu sebentar Pak. Yang dari 25% sampai 40% itu adalah golongan pas-pasan. Mandiri, punya penghasilan, tidak perlu tangan di bawah, tapi hidupnya pas-pasan. Penghasilan harian, ojol ada di situ, mungkin ibu juga ada di situ. Jadi hidupnya cukup, tidak berlebihan, tapi tidak berada di golongan yang tangan di bawah. Nah, karena COVID ini, tiba-tiba golongan dari 25% terbawah sampai 40 turun penghasilannya menjadi kelompok yang betul-betul harus dibantu. Kira-kira gitu. Itulah masuk tadi pertolongan kartu prakerja, bansos presiden, bantuan provinsi, gubernur, dan sebagainya. Nah, kepada Ibu, tadi betul kata AA, ini kalau semua orang harus dibantu, pasti tidak akan cukup. Maka pertolongan Allah itu dibagi dua, melalui pertolongan pemerintah atau orang-orang baik, orang-orang mutakin, orang-orang yang bertakwa juga. Nah, kalau ibu sudah merasa betul-betul tidak bisa ada daya upaya asetnya, tabungannya, masuklah ke kelompok yang dibantu itu. Nah, itu didaftarkan ke RT RW, ibu bisa lapor. Kalau terlewat, ibu bikin aduan di aplikasi, download dulu aplikasi namanya Pikobar di Google Store, PIKOBAR, Pusat Informasi Koordinasi COVID Jawa Barat kira-kira di Play Store. Nah itu ada fitur aduan. Tapi saya berdoa kepada ibu, mudah-mudahan ibu tetap pada golongan yang tangan di atas, yang dicukupkan. Tapi kalau betul-betul sudah kepepet, betul-betul tidak ada sama sekali, masuklah ke kelompok tadi dengan mendaftar formal ke RT RW atau daftar online untuk kita verifikasi. Insya Allah saya sebagai gubernur akan membantu sebesar-besarnya dan tidak hanya anggaran pemerintah, ini gaji gubernur, sebagian penghasilan pendapatan ASN juga kita potong selama 4 bulan, kemudian CSR perbankan, kita kumpulkan, jadi ada pertolongan, termasuk zakat-zakat, kalau memang dulunya mustahik, sekarang muzaki tiba-tiba jadi mustahik, ya berarti masuk golongan yang pada saat pemerintah tidak sampai, ada miliar-miliar dana dari Baznas bisa kita salurkan juga. Ada, cuma tema. Tapi tadi curhatan ibu ini mewakili kalau boleh kampanyekan bersemangat mantap dan manset. Manset kira-kira. Iya, kita harus kalau boleh itu dipopulerkan dulu. Kalau sudah mantap dan mansetnya betul-betul nggak ada, nah baru masuk pertolongan yang memang terbatas, tidak bisa semua. Izahnya supaya terjaga. Terima kasih sahabatku sekalian. Pak Faruk kelihatannya waktunya sudah habis. Kang Emi juga ada kewajiban yang lain. Alhamdulillah kepada seluruh yang menyimak di berbagai negara. Semoga perbincangan ini menambah iman terutama ya, menambah wawasan dan menambah keinginan untuk beramal soleh. Nah, terutama yang tadi itu yang memang sedang diuji, jangan kalau masih ada mantap ya, masih ada tabungan, biarlah yang lain dulu yang mendapatkan situasi yang situasinya darurat. Kalau mantap sudah menipis, ada aset, jual-jual aset, pokoknya walaupun dalam sulit, izzah kita harus tetap dijaga. Jangan sampai kesulitan kita membuat kita lupa kepada yang lebih sulit. Begitulah ya.
Ada pesan-pesan terakhir Kang Emil sebelum meninggalkan acara yang fana ini? Ya, yang pertama kita harus yakini ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah pasti kita lewati. Insya Allah. Kedua, kita harus berikhtiar juga dengan berdoa, ya. Tidak hanya memasrahkan diri tanpa ikhtiar. Kalau kita punya kuda juga kan kudanya ditali, tidak bisa dilepas begitu saja. Jadi antara ikhtiar dan memasrahkan diri juga harus ada usaha. Kemudian saya titip mohon taatlah kepada imbauan-imbauan Umaro, karena semua itu sudah difikirkan untuk kebaikan. Kadang-kadang imbauan itu seperti obat batuk hitam, mungkin pahit tapi sebenarnya perlu. Tidak mudik itu pahit tapi sebenarnya perlu untuk menghindari kemudaratan yang lebih tinggi. Nah, kemudian mari kita perkuat keimanan kita tadi. Ini ada hikmah dari balik semua ini. Kedekatan antar keluarga mungkin bisa jadi hadir lebih kuat. Anak-anak seperti anak saya tiba-tiba menemukan bakatnya melukis, ya, selama sekolah di rumah. 7 hari melukis, lukisannya dijual, hasilnya disumbangkan untuk COVID dan sebagainya. Nah, perkuat ibadah kita juga. Kalau ibadah kita kuat, mental kita tenang, imunitas kita naik, COVID juga bisa dilawan dan lain sebagainya. Dan saya doakan semua sudah bergeser dari masa-masa atau zona ketakutan, minimal naik kelas ke zona belajar, mulai memahami, menghindari negativitas, dan saya doakan semua yang mendengar masuk ke zona bertumbuh, sudah mulai positif, memberikan manfaat bersama-sama. Dengan ilmunya para ulama, adilnya para pemimpin, dermawannya orang-orang kaya, dan diijabahnya doa-doa duafa, insya Allah apa yang kita lalui ini akan berlalu dengan cepat. Kita juga jangan lupa bertekad tadi ya, faiza azamta fatawakal Allah, insya Allah semua ini akan berlalu. Seperti lagu Krisya, bad day pasti berlalu, kira-kira begitu. Hadunun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha mendengar, yang maha menatap, berkahilah pertemuan ini. Bukakan hati kami agar selalu yakin kepadamu ya Allah. Ampuni semua dosa dan aib kami yang mengundang bala ini. Ampuni semua dosa dan aib yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ya Allah, jadikan bala ini benar-benar membuat kami semakin dekat denganmu. Membuat kami semakin bersimpuh sujud padamu. Namun kami mohon angkat ya Allah bala ini. Angkat wabah ini. Gantikan dengan nikmat iman, nikmatnya taat, nikmatnya menjauhi maksiat. Ya Allah, sempurnakan ganjaran bagi hamba-hambamu yang berjuang, khususnya yang memimpin, yang berada di garis depan, yang berkorban untuk kami semua. Berikan kesembuhan bagi yang sakit, ya Syafi. Berikan wafat husnul khotimah bagi yang kau wafatkan. Dan bukakan hikmah bagi kami semua, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Emil dan Ibu Atalia. Semoga istiqomah di dalam adil, tawadu, dan bermanfaat untuk umat, Masya Allah, dan bangsa ini. Terima kasih sahabatku sekalian. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Kang Emil. Ya, wilujeng istirahat. Assalamualaikum.
keprihatinan, tanda simpati dan keperihan atas perjuangan dan pengorbanan para medis, para dokter, para perawat, dan terutama bagi yang wafat. Hari ini 14 April, AA barusan berbincang, sudah ada 22 dokter dan 8 dokter gigi yang wafat, 9 perawat, dan mungkin lebih yang belum terinformasikan. Ini sesuatu yang sangat besar, kehilangan besar. Mereka adalah para pejuang, para pahlawan yang berada di barisan paling depan, yang berkorban untuk keselamatan dan pencegahan tersebarnya COVID ini. Sudah sepatutnya kita semua, pemerintah bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh lagi, menyiapkan segala perangkat yang membuat para petugas ini lebih aman, bisa bertugas dengan maksimal dan selamat. Dan kita sebagai warga, kita harus tahu betapa beratnya perjuangannya. Terkuras waktu, pikiran, tenaga, emosi, bahkan senantiasa dalam ancaman terpapar virus, juga belum lagi perlakuan dari sebagian masyarakat. Dan yang paling pedih kemarin kita dengar, ada jenazah perawat yang ditolak dimakamkan bersama dekat ayahnya. Ini adalah perbuatan yang zalim kepada para pejuang ini. Mari wahai seluruh rakyat Indonesia, kita hormati, tidak hanya dengan disebut, tetapi kita dengan benar-benar bersama-sama disiplin mencegah terjadinya penyebaran virus ini. Disiplin pakai masker. Kalau kita tidak pakai masker, zolim, karena kita menyebarkan ini kemana-mana. Kalau kita masih senang berkerumun, itu zolim, kita mengkhianati perjuangan. Ayo diam di rumah sekuat tenaga. Kalaupun keluar, jaga jarak, jauhi kerumunan. Disiplin untuk terus membersihkan diri, disiplin untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, dan disiplin ibadah yang sungguh-sungguh, agar wabah ini segera berakhir, agar para pejuang itu bisa cepat tuntas menyelesaikan tugasnya dengan baik. Saudaraku sekalian, ini adalah kewajiban kita bersama. Mari kita bersama-sama disiplin mencegah meluas dan melebarnya penyebaran wabah ini. Mudah-mudahan Allah memuliakan para pejuang kita di dunia sampai di akhirat kelak, dan semoga Allah segera mengambil wabah ini, syariatnya dengan kedisiplinan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.